Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya yang udah datang, yang udah bisa nyempetin masuk ke link Zoom ini. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tips dan teknik menulis untuk pemula. Perkenalkan, nama saya Irsadini Hanifah dengan nomor NIM 110 462 0048 dari Prodi Pendidikan Masyarakat, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya akan dari kelompok 16 akan menjelaskan tentang tips dan teknik menulis untuk pemula. Saya akan menggunakan media pembelajaran, ada flyer dan juga brosur. Saya coba tampilkan flyernya dulu ya. Oke, sudah kelihatan kan ya? Sudah. Oke, di sini ada tips dan teknik menulis untuk pemula. Yang pertama itu tips mengatasi malas menulis. Yang pertama itu rubah mindset. Di sini tuh kita bisa merubah pikiran dari diri sendiri dulu, merubah pola pikir untuk tidak bisa harus bisa menulis. Yang penting mulai dulu aja gitu. Yang kedua itu memiliki alasan yang kuat mengapa harus menulis. Karena sebenarnya menulis itu kan wajib ya, selain membaca. Selain membaca, menulis juga wajib karena kadang-kadang kalau kita ini susah banget buat inget, dan media catatan itu sangat berguna gitu. Terus yang ketiga itu terapkan teknik menulis bebas, dan diterapkan di sini menulis bebas itu ada 3 turunan. Di sini juga termasuk teknik menulis untuk pemula. Yang pertama itu menulis bebas itu tentukan batas waktu. Yang pertama kayak contohnya kita pengen menulis tentang makalah ataupun itu tentang novel ataupun yang lain, kita tentukan waktunya, misalkan 2 jam tanpa ada gangguan dari orang lain atau ke distract dari orang lain. Terus habis itu kita habis nulisin 1 jam atau 2 jam tanpa ada gangguan orang lain, kita harus batas waktunya itu udah habis. Jadi selesai 2 jam udah habis, udah kita periksa lagi dan kita baca ulang dan kita edit jika ada perbaikan ataupun kesalahan pada penulisannya. Terus kalau misalkan tidak bisa menulis bebas atau itu terlalu sulit, kita bisa menulis dengan meniru. Yang pertama, meniru karya tulis orang sama persis. Di sini bukan untuk dipublikasikan, tapi untuk cuma buat belajar aja gitu. Terus meniru dengan modifikasi. Setelah kita meniru plek dari karya orang lain, kita bisa modifikasi tentang misalkan materinya aja. Misalkan materinya itu kita nyalin itu materi sejarah dunia, dan kita ngambil materi cuma dari sejarah Indonesia aja, tapi strukturnya itu sama persis kalau makalah seperti itu. Terus yang ketiga, kita mencoba menulis sama meniru tanpa adanya tiruan dari orang lain. Jadi kita benar-benar habis kita udah fasih meniru dengan modifikasi, kita menulis sendiri tanpa adanya campur tangan dari karya tulis orang lain. Terima kasih. Ini yang flyer. Untuk yang brosur, bentar ya, saya coba. Oke, sudah terlihat kan semua? Sudah, Kak. Di sini ada brosur tips dan teknik penulis untuk pemula. Sama sih sudah judulnya, tapi dia cuma dibikin brosur gitu aja. Kenapa sih orang itu enggan banget menulis? Kenapa? Yang pertama, mindsetnya salah. Orang mikirnya apa sih efektifnya apa sih kalau menulis, padahal kan menulis kan yang kata di awal tadi saya bilang kan, itu kalau misalkan kadang-kadang orang suka lupa ataupun banyak banget yang kelewat, kita bisa melihat catatan dari menulis tadi. Terus motivasinya rendah,
Emang sih orang bilang menulis itu katanya sebuah passion, tapi kan nggak juga kan, karena sebagai mahasiswa atau mahasiswi ataupun yang lain juga itu juga bisa mencatat gitu, nggak cuma dari kalangan ini aja pelajar ataupun yang lain aja. Terus yang ketiga itu bingung, tidak tahu mulainya dari mana. Sebenarnya ini yang paling utama sih, karena kalau misalkan masih pemula kan udah awal banget ya, nggak tahu dari mana. Tapi kalau misalkan nggak sekarang, kapan lagi buat nyoba buat nulis kan. Terus di sini ada salah satu tokoh namanya Pramudia Anantatoer. Itu merupakan tokoh penulis, dan juga mungkin kalian udah tahu kan penulis apa buku yang sudah difilmin itu yang durasinya 3 jam filmnya, ada Bumi Manusia. Dia itu berkata, orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan diari sejarah. Dia di sini mengatakan kalau misalkan dia nggak menulis, apapun yang ada di ingatannya ataupun apapun yang ada di sejarahnya dari diri dia itu nggak bakal diingat mungkin dia juga bisa lupa, dan masyarakat juga mungkin paling menganggap cuma sebelah mata gitu aja. Terus gimana sih solusinya? Di sini yang pertama juga ada sama saja, merubah mindset dari pola pikir diri sendiri dulu. Dan yang kedua, memiliki alasan yang kuat mengapa harus menulis. Kita sama aja sih, motivasinya juga kita harus lebih besar. Kenapa kita harus menulis untuk diri kita sendiri dulu. Dan terapkan teknik menulis bebas. Dengan cara, pertama tentukan ide. Silakan menulis dengan mengikuti 3 langkah teknik menulis bebas. Yang pertama, tentukan batas waktu. Kedua, menulisnya sampai batas akhir waktu habis. Yang ketiga, baca dan edit. Terus ada yang bilang sudah mencoba teknik menulis bebas, tetapi kenapa hasilnya tidak berhasil? Lakukanlah dengan cara meniru. Tujuan latihan ini bukan untuk diplagiat dan publikasi, karena itu cuma buat untuk belajar saja. 3 langkah menulis dengan meniru. Yang pertama, meniru karya tulis orang lain sama persis. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, kita bisa mengambil dari karya orang lain, tapi kita tiru, tapi untuk tatanannya saja, Kak. Nggak semua persis juga, tapi cuma tatanannya aja. Terus yang kedua itu, meniru dengan modifikasi. Baru kita modifikasi dengan materi baru, tapi dengan tatanan yang sama. Yang ketiga, ada menulis tanpa meniru. Baru kita mencoba menulis benar-benar dari diri kita sendiri. Terus, bagaimana jika tidak berhasil? Kita bisa meningkatkan pengetahuan dengan cara membaca, karena dengan membaca itu membuka jendela pengetahuan baru, dan banyak banget pengetahuan yang sebenarnya luas, tapi kita baru taunya itu loh. Terus sebenarnya menulis itu tidak sulit, kita hanya perlu merubah mindset dan kuatkan motivasi. Caranya, terapkan teknik menulis bebas, dan jika masih sulit, berlatihlah dengan meniru. Terima kasih semua. Sampai sini penjelasan saya. Apakah ada yang ingin bertanya? Boleh. Nah, saya izin masuk ya, Kak. Izin bertanya. Oke. Perkenalkan, saya Ineh Henwari. Nah, terus saya cuma mau nanya gini sih, Kak. Kan misalkan saya mau mulai untuk menulis ya, kayak. Nah, terus kadang terkendala itu selain dari minat untuk menulis itu sendiri, kadang terkendala dari kosakatanya gitu loh, Kak. Perbendaharaan kosakata. Nah, tips dari Kakak gimana buat memperbanyak perbendaharaan kosakata gitu? Apa kita harus menyesuaikan dulu, misalkan kita mau nulisnya yang ilmiah gitu, berarti kita harus ngapain? Terus kalau kita mau nulisnya buku-buku kayak cerita-cerita yang
non formal gitu atau santai, kita harus ngapain Kak buat memperkaya perbendaharaan kosakata. Makasih Kak. Iya, makasih juga. Inayah Yanwari. Oke, ada yang nanya lagi? Iya, Nila Cahyarani mau nanya apa? Boleh on mic. Berarti pertanyaan dari Inayah Yanwari aja ya. Oke. Terima kasih Inayah Yanwari atas pertanyaannya. Di sini saya akan menjawab. Jadi gimana caranya tips untuk memperbanyak kosakata, baik itu menulis di formal ataupun non formal kan. Jadi sebenarnya kosakata itu tergantung ya. Semakin banyak kita membaca, dengan membaca itu juga semakin banyak kita memperbanyak kosakata. Kadang-kadang bahasa Indonesia kan luas ya. Banyak kosakata yang tadinya kita kira itu bahasa luar, itu ternyata bahasa kita sendiri. Pernah tuh, soalnya kayak gitu kejadian diri sendiri kan. Ternyata terus juga kalau misalkan banyak juga baca referensi-referensi dari buku-buku ataupun kalau misalkan dari non formal kan kita bisa lihat dari novel penyusunannya. Kadang-kadang novel kan juga ada yang pembawaannya santai, pembawaannya juga ada yang serius. Jadi nggak selamanya itu harus ngikutin alur aja sih sebenarnya kalau kosakata. Kalau misalkan yang formal banget kan kayak karya ilmiah itu banyak banget contohnya di internet, dan juga kalau misalkan di novel juga di non formal juga banyak juga. Jadi semakin banyak membaca, intinya banyak membaca juga semakin banyak kosakata yang ada gitu. Terima kasih Naya. Apakah sudah terjawab jawabannya? Pertanyaannya? Sudah Kaica. Terima kasih Kaica atas jawabannya. Terima kasih juga Inaya. Baik, ada yang mau nanya lagi? Kalau tidak, mungkin cukup sekian. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Maaf jika mengganggu waktunya. Oke. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama Cak.